Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Romi Asmara selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pendidikan SER kelas 3B. Perkenalkan, saya Rajali sebagai pembicara pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh Syarwani sebagai pembicara kedua, dan akan dilanjutkan kembali oleh Rosli Siregar sebagai pembicara ketiga. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Luar KUHP. Sebelum kita bahas ke intinya, mari kita bahas dasarnya dulu, yakni undang-undang. Secara garis besar, undang-undang terbentuk atas 3 unsur. Yang pertama ada hukum, kedua hukuman, yang ketiga ada sanksi. Hukum adalah aturan, baik berupa perintah maupun larangan, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, di mana hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Kemudian hukuman. Hukuman adalah bentuk sanksi yang akan diberikan terhadap suatu pelanggaran hukum. Kemudian sanksi. Sanksi adalah proses hukum. Jadi ketiganya ini memiliki relevansi dan kesinambungan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarwani. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan hukuman di dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat jenis hukuman atau ancaman hukuman. Yang tersebut adalah A. Pidana pokok. Pidana pokok terdiri 1. Pidana mati. Pidana mati adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi dengan pri kemanusiaan. Namun Indonesia sampai dengan saat ini masih dipertahankan eksistensinya, walaupun di negeri Belanda sendiri yang KUHP-nya diatur oleh Indonesia telah menghapuskan hukuman mati. Penerapan pidana mati Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang kontra terdapat pidana mati beralasan bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati. Sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Keberatan atas binatang mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali jika kemudian terjadi kekeliruan. 2. Pidana penjara. Sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 10 KUHP adalah pidana penjara berdasarkan pasal 12 ayat 1 terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga permasyarakatan. Karena penjara sudah berubah menjadi lembaga permasyarakatan, dimaksud di sini penjara seumur hidup adalah sampai mati di dalam penjara, sedangkan penjara sementara waktu adalah minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun. 3. Pidana kurungan. Menurut Roslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan kulpos dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. 4. Pidana denda. Pidana denda diancam atau dijatuhkan terhadap delik ringan berupa pelanggaran dan kejahatan ringan. Pidana denda diancamkan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran atau overtrading yang tercantum dalam buku 3 KUHP. 5. Pidana tutupan. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara. Akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. B. Pidana tambahan. 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
Dalam pasal 35 KUHP, hak-hak yang boleh dicabut dalam putusan hakim adalah: 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum. 4. Hak menjadi penasihat atau pengurus penurut hukum. Hak menjadi wali pengawas, pengampu was atas orang-orang yang bukan anak sendiri. 5. Hak menjalankan kuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri. 6. Hak menjalankan pencarian tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. Perampasan barang tertentu merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana. Dengan perampasan ini maka berkurangnya harta. 2. Perampasan barang-barang tertentu. Perampasan barang-barang tertentu merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana. Dengan perampasan ini maka berkurangnya harta terpidana. Perampasan barang ini paling sering dijatuhkan oleh pengadilan karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau imperatif atau fakultatif. Ada 2 macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, misalnya seperti uang yang diperoleh dari kejahatan, pencurian, dan lain-lain. Barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya senjata api, pistol, pisau, pelati, bahan racun, alat-alat aborsi yang tidak sah, dan lain sebagainya. 3. Pengumuman putusan hakim. Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosli Siregar. Tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau sering disebut dengan tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP, yang mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya. Beberapa tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang di luar KUHP yaitu 1. Tipikor. Tipikor merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan perekonomian atau keuangan negara. Tipikor diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan pemberantasannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua ada tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yang ilegal menjerat penggunanya terkena tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang ketiga ada tindak pidana ITE, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan jaringan komputer atau media elektro lainnya. Tindak pidana ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Yang keempat ada tindak pidana pornografi yang merupakan tindakan kejahatan yang dapat merusak atau yang dapat merusak tatanan norma kesusilaan masyarakat. Yang kelima ada sistem tindak pidana pencucian uang, merupakan tindakan yang mengancam integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian dan seni kehidupan di dalam masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sanksi di luar KUHP ada 2. Yang pertama, sanksi pidana. Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan terhadap si pelaku terhadap suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan penderitaan istimewa terhadap si pelaku agar ia merasakan atas perbuatan yang ia lakukan, dan juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap si pelaku. Yang kedua ada sanksi tindakan. Sanksi tindakan berorientasi pada ide penanganan masyarakat atau perlindungan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan membina si pelaku.
Kekuatan hukum di luar KUHP adalah lex specialis derogat lex generalis, di mana hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang khusus. Sedikit tambahan dari asas lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Artinya, tidak ada satu perbuatan pidana pun yang dapat dihukum menurut KUHP apabila perbuatan tersebut telah diatur di luar KUHP. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentu masih banyak kekurangan yang kami sampaikan. Dan semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi kami sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.